Masya Allah. Jeng apike jegelange pen seneng ta? Yang pen. Tapi duduk emas. Ya Allah. Bu, tolong kami dibantu bacakan terjemahnya saja ya. Halo? Ya. Bacakan terjemahnya saja surat Ali Imran ayat 92. Silakan terjemahnya saja. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Baik, sebelum kita jelaskan apa yang dibaca oleh Ibu tadi, mari kita ikuti yang ndak lewat satu ini. Aku ngipi nang luar angkasa, turu sampai awan gak ono sing gugah. TVRI perekat budaya bangsa, saluran aman bagi keluarga. TVRI Berkat Budaya Bangsa. Jeng, tahu nggak perhiasan Jeng Asti yang gede tadi itu imitasi loh Jeng. Masa? Tahu dari mana mbaknya? Iya, mana mungkin suaminya yang karyawan biasa bisa memberikan perhiasan yang gede gitu. Oh iya mbak. Kalau dia juga gitu. Dia itu perempuan sombongnya minta ampun. Saya masuk dulu ya. Ayo, Kita kasih tahu Jeng. Jeng. Nanti aja lah, ayo. Pak, Dari mana, Bu? lihat Bu Siti itu. Baju masih kotor gitu juga udah dijemur. Bu ya jangan suka mempergunjingkan orang lain, toh. Alah, Pak. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu studio, mari kita perhatikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu syai'an fa innallaha bihi alim. Ya. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan peristiwa mewakafkannya sahabat Abdurrahman bin Auf tanah di depan Masjidin Nabawi. Panjenengan yang sudah pernah haji maupun umroh, bagi ibu-ibu yang tatkala ndak ke Raudhah, itu halaman pertama yang ada payungnya itu dulu adalah kebun milik sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu kebun kurma yang hasilnya luar biasa. Siapapun yang beli kurban situ, kebun di situ, hasilnya itu luar biasa. Nah itu persis kan di halaman masjidnya Nabi. Waktu itu Nabi butuh pelebaran masjid karena sahabat banyak ndak menampung. Akhirnya dengan sukarela sahabat Abdurrahman bin Auf yang kebun yang paling dicintai diserahkan oleh sahabat kepada Rasulullah. Turunlah ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalau kita sedekah itu berbentuk benda yang masih kita cintai. Masya Allah. Jilbab kok si api. Api EU jilbab sampean. Loh sampean arep ta? Ya arep coploken weno. Angger wong ngono jare melarat. Gak. Tidak ada ceritanya melarat itu. Justru itu bayang-bayangan itu adalah sesuatu yang ditakutkan oleh setan. Lek kon seneng sedekah kon melarat kon itu setan itu. Coba nanti dibaca ya nanti ayat berikutnya. Kenapa? Memang kita manusia dilarang, memang dicegah untuk melakukan perbuatan yang baik. Kalau kita sedekah, kalau kita infak, apapun bentuknya untuk kemaslahatan umat, bentuk kepedulian sosial, itu setan medeni-medeni, entek kon, goblok kon. Waran kalau ada kata-kata begitu dengan setan waran, goblok dewi kon setan, lu ngono. Waran dewi. Sebab ndak ada ceritanya dermawan tambah melarat itu ndak ada ceritanya. Sudahlah, yang penting lillah. Jangan sok. Masya Allah. Wong sak kampung dikumpulno. Pengumuman. Lewat speaker masjid. Masya Allah.
Silakan datang di rumahnya Ibu Fulan, nanti masing-masing orang akan didumi duit 1 jutaan. Emas 10 graman, pakaian sak pengadeg, sepeda motor teludang. Bangkrut bandari. Artinya begini loh, kalau beramal soleh sebaiknya tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak tahu. Sebaiknya itu begitu. Nomor 2, sodako yang sudah kita keluarkan itu jangan dirusak dengan mengundang tuh bilman wal adha. Lali ku biyen, lali. Biar ono kene ku ngenger, tak tolong, tak ulangi nyambut gawe, tak terno, pemasaran tak bantu, barang wis sukses, lali. Ngono iku entek amal ibadah kita di hadapan Allah, entek. Justru sampean meneng, mereka tambah pesat-pesat perkembangannya sampai dikirimi wesel kebaikan-kebaikan dari Allah. Kenapa? Itu berkat jasa panjenengan. Gaya sombong. Biyen nok kene ae. Oh, lek katawe mangan anak yo gak mangan. Belajar tak urui ngono-ngono iku bareng tak urui saiki dadi lali karo aku. Titenono kon, titenono kon. Jare si Soge, titeni opo? Kon tak salib saiki, Bro. Lho ora tak. Wes gak usah. Makanya semuanya harus ikhlas. Saya ingatkan, setiap orang yang tidak melakukan amal ibadah yang baik, terutama kaitannya dengan masalah sodako, itu mesti ditakut-takut dengan setan, dengan awas kamu nanti melarat, awas kamu. Itu setan. Coba Bu, kami dibantu bacakan terjemahnya saja ya. Surat Al-Ahqaf. Maaf. Panjangan tadi surat apa? Oh bukan itu, bukan itu. Nanti yang terakhir Al-Baqarah 22 itu. Nanti yang terakhir itu Ibu dari Rungkut ini. Jadi maaf, di dalamnya kalau toh kaitannya dengan masalah bulan Rajab, amal ibadah yang lainnya. Kalau kepada orang lain kita bisa berbuat baik, akan tambah baik kalau kepada keluarga kita. Kalau toh kaitannya dengan masalah akriba, kerabat. Kerabat itu pengertiannya bisa 3. Kerabat bisa bermakna orang yang ada kaitannya tali kekerabatan dengan kita. Sepupu, dulur, ponaan, dan lain sebagainya. Kerabat bisa terjemahkan orang yang terdekat dengan kita. Bisa jadi karena rumahnya dekat dengan kita. Bisa jadi orang yang hatinya dekat dengan kita. Itu adalah bisa kita serahkan yang namanya infak sedekah dalamnya. Tapi yang utama dan pertama, kalau Bapak Ibu masih ada, utamakan kepada Bapak dan Ibu. Karena apa? Jasanya luar biasa beliau berdua itu. Coba kami tolong dibantu terjemahnya saja ya. Ibu silakan. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh, yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu studio, kasih sayang orang tua kepada anak itu total. Bahkan nyawa dikorbankan. Tapi kasih anak kepada orang tua sebatas sepanjang gala. Kasih bapak ibu kepada putra-putrinya sepanjang jalan, kasih anak kepada orang tuanya sepanjang gala. Wes saya nggak mau contoh sampean, nanti tersinggung, saya sendiri. Sekitar tahun 2000 berapa ya? Tahun 98 atau tahun berapa? Waktu itu haji. Anak saya yang nomor 2 waktu itu masih sakit kecil. Waktu saya ngebel ke rumah diterima oleh mertua. Dikatakan, anakmu sakit, tidak mau makan, tinggal tulang sama kulitnya. Sudah saya bawa ke dokter spesialis anak, 4 dokter gak ada perubahan. Wis tak pijetno, tak urutno, bok menowo, habis tiba lesu jarong Jawa, ndak mau makan. Tapi setiap ada pesawat lewat, mesti bilang, Abi. Oh berarti kangen anak ini. Sakitnya sebab karena kangen.
Langsung begitu waktu mau pulang subuh saya balik lagi ke Masjidil Haram. Saya tawaf berdoa, tak tempelkan di multazam badan saya itu. Berdoa minta kesembuhan. Bahkan saya berdoa, ya Allah pindahkan penyakit anak-anak saya kepada saya. Saya rela sakit, yang penting anak saya sembuh. Saya tidak tega ya Allah kalau anak saya sakit, sementara saya jauh darinya. So doa belum selesai, badan saya gemayaran, panas luyuh. Tapi hati mengatakan, yakin anakku waras, yakin anakku waras. Bisa jadi langsung dipindah oleh Allah penyakitnya. Sabel, alhamdulillah anakmu mulai gelemangan, mulai sehat, macam-macam. Dapat 10 hari saya kembali lagi ke rumah. Dibilangi, bapakmu loro lu, nemen lu. Masya Allah. Saya tidak berani berdoa, ya Allah pindahkan penyakit bapak saya kepada saya. Nggak berani, aku kok remuk aku. Wah bapakku komplikasi ya tak no. Nah, ini menunjukkan kasih orang tua kepada anak itu total. Tapi kasih anak kepada orang tua, nanti dulu. Saya ditanya, lalu apa gak ditunggu ngono? Oh bapakku lu penyakit komplikasi. Masya Allah, ya Allah pindahkan penyakit bapak seperti pindah temen, nah, nyenye aku. Nah, coba, itu, ayo bulan Rajab, kasih hadiah orang tua kita. Kasih hadiah apa kesenangan beliau berdua, kasih hadiah. Bu, bulan Rajab bu, menjelang Ramadan bu, hadiah spesial untuk ibu. Apa? Roko yang bagus, jilbab yang bagus. Kalau berbentuk makanan monggo, tapi kan tidak akan tahan lama. Tapi kalau mukena dibuat terawih, luar biasa. Ini salah satu di antaranya upaya kita. Dan ingat, setiap amal ibadah yang mesti mengeluarkan harta benda, mesti dibayang-bayangi setan dengan rasa takut. Awas kamu nanti melarat. Coba ibu dari Rungkut Mapan bacakan terjemahnya Al-Baqarah ayat 268. Terjemahnya saja. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Coba kita perhatikan terjemahan barusan. Allah itu menjanjikan keutamaan, fadlun minallah, anugerah yang berlipat ganda bagi mereka yang berbuat baik, bil khusus kaitannya dengan finansial. Bil khusus kaitannya dengan harta benda. Tapi setan, ojo, melarat kon tu, melarat. Entek kabeh donyamu, lu ngono adakno. Padahal lupa, Allah itu beserta orang-orang yang suka berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Cinta saja tidak hanya cukup cinta bagi Allah, akan dibuktikan bentuk cintanya, seluruh kebutuhannya. Apa yang dikeluarkan akan diganti oleh Allah. Mbok menawa, sing rombongan rene mang urunan, mbok menawa lo ya. Mbok menawa, tak dongano kok diganti kabeh karo Gusti Allah. Nggih kula urunan dari nyewa bis. Piroan 50.000. Muga-muga kok teko omah diganti 10 juta dak. Aku heran lek krungu dhuwit suamine gawe pokoke. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu studio kalau mau bertanya, monggo silakan. Ya, mic-nya dipakai. Sebutkan nama dan majelis taklim, oke? Bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Widayanto dari Majelis Taklim Rahmatan lil Alamin Kapasan RW 05 Sidokare, ya. Sidoarjo. Yang saya tanyakan yaitu pada bulan Rejab itu ada sholat sunnah tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30 dan malam Jumat yang pertama. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah itu kan waktunya antara maghrib dan isya Pak. Terus kita melaksanakan tapi sebelum selesai tapi adzan isya itu ya. Gimana? Ya. Baik, terima kasih. Itu aja ya. Sebentar, saya jawab dulu pertanyaan dari rumah ini. Assalamualaikum, siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, siapa di mana? Dengan Bu Ari. Di mana Bu Ari? Sidokare, Sidoarjo. Oh, semayanan podo. Silakan Bu Ari, monggo. Ya, mau nanya Pak. Kalau puasa bulan Rajab itu kalau digabung dengan Senin Kemis
itu niatnya itu kita puasa Rajab atau puasa Senin Kemis. Ya. Terus kalau bulan Rajab itu juga apa kita itu lebih ditingkatkan sholat sunnahnya itu ada yang menjalankan sholat itu 100 rakaat itu apa ada hampir sama ya pertanyaannya Bu Ari ya. Dari Nabi. Gitu Oke. aja. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawabannya hampir pertanyaannya sama. Khusus untuk puasa sunat. Apalagi Rajab. Jadi puasa sunat kebetulan kok harinya Senin maupun Kamis, kok kebetulan bulan Rajab boleh digabung niatnya. Oke, apa maneh bisa Ramadan sik kurang papat, gak apa-apa gabung, 3 in 1. Satu amalan diniati untuk 3 perbuatan yang kita capai. Boleh poso Senin, poso Rejab, niat Ramadan boleh, tidak ada masalah. Khusus untuk sholat-sholat sunat tidak ada aturan pun yang memerintahkan kita untuk sholat-sholat khusus di bulan Rajab. Tidak ada. Justru itu cenderung mengada-ada. Sebaiknya diganti saja sholat yang umum, sholat tobat boleh, sholat hajat boleh, sholat apa? Sholat yang lainnya boleh. Tapi sholat khusus untuk bulan Rajab itu tidak ada. Apalagi spesifik malam Jumat pertama. Itu sekali lagi tidak ada. Kalau toh ingin sholat-sholat sunat silahkan. Sholat hajat kah, sholat taubat kah, sholat tasbih kah, monggo. Tapi spesifik sholat sunat Rajabiyah, apalagi malam Jumat pertama, iku ora ono. Oke, sudah terjawab ya. Ya, assalamualaikum, siapa di mana? Yang lainnya siap-siap, mic-nya dipegang. Sebentar. Halo, assalamualaikum, siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong TV-nya dikecilkan sedikit Bu ya. Ya Mbak, nggih. Halo Pak Ustadz. Nggih. Ini dari Bu Haja Endang Panjang Jiwo. Nggih, Bu Haja Endang. Mau tanya. Ya, masalah sholat hajat itu kalau dijadikan satu sama tahajud itu bisa. Usolli sunatan wal hajati. Oke Bu Endang nggih. Bagus. Ya gitu terus wal hajati apa wal tahajud. Oh ya. Makasih ya Pak Ustaz. Nggih. Pertanyaannya Bu Endang bagus sekali. Sebab tidak semua orang bertanya, iki dulu orang sak Jawa Timur. Bu Endang takon begitu. Kalau toh kaitannya dengan sholat, jangan digabungkan. Tidak ada istilah 2 in 1, 3 in 1, tidak ada. Tahajud sendiri, hajat sendiri. Cuman kalau waktunya bisa jadi yang dikendaki Bu Endang waktunya. Apakah waktunya sesudah atau sebelum tahajud? Monggo. Apakah harus malam hajat? Tidak harus, siang pun juga boleh. Monggo. Jadi boleh ya. Bu Endang, pokoknya begitu. Ayo Bu. Waalaikumsalam. Yang lainnya siap-siap untuk tanya. Saya Ibu Fatimah Sutioso dari Masjid Taklim Nur Hidayah RT 4 Karangpilang Surabaya. Ya. Yang saya tanyakan mengenai membaca surat Taubah ya. Itu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lalu kelanjutannya itu pakai Bismillahirrahmanirrahim atau ya. tidak? Ya. Gitu itu aja. Ya, Ustaz, bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum membaca bismillah itu ada 4. Pertama, wajib harus tatkala kita baca surat Al-Fatihah. Sebab basmalah itu satu paket, satu surat Al-Fatihah, isinya 7 ayat diawali dengan ucapan basmalah. Sunat tatkala kita memulai membaca awal surat. Oke, kecuali su'ilah surat Al-Baro'ah, kecuali surat Baro'ah. Makruh kita baca basmalah di tengah-tengah baca Al-Quran. Pertama sunatnya begini, sebelum baca surat Al-Zalzalah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, idazul, itu sunat. Tatkala di tengah-tengah baca surat Zalzalah, kalau langsung dipedot Bismillahirrahmanirrahim, itu makruh, sebaiknya dihindari. Haram artinya tidak boleh tatkala kita baca surat Baro'ah. Kenapa begitu? Karena dulu asbabun nuzulnya tidak diawali dengan ucapan basmalah. Oke? Jadi sebaiknya dihindari. Makanya tadi saya katakan baca basmalah itu hukumnya 4.
wajib kalau kita baca surat Al-Fatihah. Karena itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Sunnah, awal sunnah. Makruh, pertengahan surat, anak baca tengah-tengah dadak dipedot bismillahirrahmanirrahim terus. No, itu makruh. Haram artinya tidak boleh. Haram artinya tidak boleh tatkala kita baca surat Baroah. Oke, Bu? Ya. Silakan yang lainnya. Ya, assalamualaikum. Siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba Allah Pak Ustaz. Enggak mau, harus ada jenengnya. Bu Mintin. Ya, di mana? Ya, di Panjang. Ya. Ya mau tanya. Ji. Itu kalau ada istri itu tuwekun ya Pak Ustaz. Sholatnya tekun, insya Allah sholatnya enggak pernah ketinggalan. Tapi kalau suaminya enggak mau sholat itu apa istrinya ikut dosa? Wah. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis ta, sing wedok tawakul ya khusyuk. Ya tekun ya khusyuk. Saking khusyuk sembahyang miring-miring. Misale, ya gak ngono. Lalu suaminya kok ndak sholat, kok ndak ibadah. Pertama, kalau istrinya sudah sering kali mengingatkan, tidak bosan-bosannya, mulai dengan cara yang paling halus. Salah satu di antara waktu subuh dibangunkan dengan cara yang halus, dipijeti. Mas, sholat mas. Oh, mas, sholat. Gak kene. Terus begitu, kadang awak dicecek barang. Ya moga-moga menis bayar. Dengan cara yang terlalu sampai kasar diingatkan, mas, pegel aku. Pegel, duwe bojo gak sembayang. Sembayang opo mas, anak-anak sampai lu delok kabeh. Ngamuk-ngamuk. Kalau sudah total mengingatkan, sudah berulang kali, mulai cara yang harus sampai agak keras, kok gak sembayang, iku urusane dewe-dewe. Ngerti? Ya. Bu, jadi tolong itu diperhatikan itu. Silakan yang lainnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya ini? Bu. Ya, silakan berdiri. Nama saya Ibu Kalsum dari Majelis Taklim Desa Bandu, Cermeng, Gresik. Ya. Maaf Pak Ustaz di luar tema. Gimana Pak kalau ada anak perjaka sudah menjadi imam, itu gimana, apa boleh apa enggak, dan hukumnya apa kalau tidak boleh, kalau boleh syaratnya apa? Terima kasih Pak. Imam apa maksudnya, imam sholat? Imam sholat jamaah di masjid. Ya. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini sebenarnya bukan di luar konteks. Bulan Rajab ada Isra Mi'raj, ada sholat ya Bu ya. Sampeyan kok mulai kayak hadiah karo Pak Lurah sampean. Mani takon soalnya. Jadi begini, memang dalam hal masalah imamah, kepimpinan dalam sholat berjamaah itu pertama diutamakan mereka yang bacaan Al-Qur'annya yang baik dan benar. Baik makhrajnya, makhrijul hurufnya maupun tajwidnya. Lek bacane apik memang itu diutamakan. Tapi meskipun baik, yang lainnya ada yang baik tapi lebih tua, tolong tua yang diutamakan dulu. Wis misale sak kampung apik kabeh maca Qur'ane bener kabeh, pilih yang tua. Kok sak kampung umure padha kabeh, soalnya lahir padha bareng sak desa biyen. Gawene semayanan. Bareng kabeh, pilih yang sudah haji. Kabeh kok wis haji kabeh, pilih sing sugih. Kok kabeh sugih, pilih sing ganteng. Loh tenanan ini. Ini syarat jauh guyon ini. Lek kabeh ganteng, pilih sing dhuwur. Lek kabeh dhuwur, matek kabeh. Ya ndak begitu. Artinya pilih siapa yang disenangi dari sekian banyak. Misalnya hanya pemuda itu sing bacaan Qur'ane apik, boleh. Enggak jadi andalan lek tuwek masih tuwek maca iku, masyaallah. Buaya kok bener-bener Bismillahirrahmanirrahim. Jawane ditepak-tepakno tapi enggak tepak. Justru yang penting makhrijul hurufnya dan tajwidnya tepak, monggo. Tapi kalau masih ada yang biasa sepadan, pilih yang tua. Pilih yang sudah berkeluarga. Pilihannya begitu, memang imamah itu begitu. Ya, Bu, nggih.
Bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi kalau masih ada yang lebih bagus, apalagi lebih tua, yang tua diutamakan. Oke Bu, nggih. Loh, assalamualaikum. Siapa di mana? Waalaikumsalam. Nggih, siapa di mana? Bu Bariro di Gresik. Oh, Bu Bariro, monggo Bu Bariro. Setiap hari, setiap setelah salat subuh, saya membacakan anak saya itu surat Toha. Ya. Itu kan untuk kecerdasan, Pak. Tapi saya pernah dengar itu ada surat Luqman. Yang betul yang mana, Pak? Begini, ada ikhtiar itu lahir batin. Ikhtiar lahiriah, bagaimana anak kita itu paling tidak gizinya kaitannya dengan 4 sehat, 5 sempurna. Untuk mendorong gizinya lebih bagus. Tetap diupayakan ikhtiar ada pembelajaran secara hilariah. Ikhtiar batiniah bisa dengan doa. Salah satu doa boleh membaca dari sekian banyak surat pilihan yang ada dalam Al-Quran. Boleh surat Toha, boleh surat Al-Luqman, boleh surat Luqman. Mana saja monggo, tidak ada pembatasan. Semua bagus. Bahkan Nabi pernah dawuh, harfun minal Qur'ani khairun minat dunya wa ma fiha. Satu huruf dari Al-Quran itu lebih baik ketimbang dunia beserta isinya. Apalagi surat Luqman yang terdiri dari sekian ayat, surat Toha, bacanya Toha, jangan Tohe, jangan lo ya. Ya, Toha ya Toha. Apa artinya? Silahkan saja ya. Surat Luqman monggo. Bukan hanya sejarah kecerdasan anak, tapi berupaya moga-moga jadi anak soleh-solihah seperti Luqman Hakim. Itu salah satu di antara. Surat Toha banyak. Cuman ini terjadi akulturasi budaya. Biasanya ada walimatul hamli. Diwacana surat Maryam ben ayu koyok ibu Maryam. Koyok ruruwa. Diwacana surat Yusuf ben ganteng koyok Nabi Yusuf. Koyok ruruwa Nabi Yusuf ganteng. Artinya salah satu isi suratnya itu kan bagaimana perjuangan Nabi Yusuf itu. Kesabarannya, ketampanannya pun memang diinformasi oleh Rasulullah. Nabi Yusuf itu ganteng. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah. Bahkan diibaratkan kalau bulan itu dibabulat, seret separuh Rasulullah, seperempat Nabi Yusuf, nah seperempat lagi saya dan sampean semuanya. Oh sembosan. Nggak milih dibagi wong sak donya adakno. Sementara seperempat Nabi Yusuf, logikanya kan ganteng. Nabi Muhammad top sudah. Top segala marko, top itu ya Rasulullah. Artinya begini, kalau putra-putri kita ingin pandai, belajar cerdas, tolong dibiasakan. Ikhtiar batiniah, tidak belajar wudu. Upayakan menghadap arah kiblat. Sebelum belajar baca doa Rabbi syrahli sodri wa yassir li amri. Itu anaknya langsung. Lahiriahnya asupan makanannya perlu gizi. Kepingin anak pinter tak telot tok. Banyu putih tok. Anak saben pelajar ngantuk-ngentut dus. Wis geger sak kelas gara-gara tengo. Esuk tengo, songe tengo, bengeng wis. Artinya logika itu berjalan loh Bu. Lahiriah asupannya kita penuhi, batiniah lewat doa. Langsung anaknya, orang tuanya pun juga doa waktu tengah malam. Di antaranya baca surat-surat yang dipilih tadi. Boleh surat Toha, boleh surat Luqman. Ya. Yang paling akhir, sudah waktunya mepet ini, waktunya mepet. Kesimpulannya, seluruh bulan itu adalah mulia di hadapan Allah. Salah satu bulan yang dipilih oleh Allah itu adalah bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan agung, bulan yang mulia. Di dalamnya, mumpung panjangan dan saya hidup sekarang masih bulan Rajab, pertama jangan lupa untuk berdoa. Supaya hidup kita diberkahi sampai usia kita tentukan pada bulan Ramadan. Yang nomor 2, banyaklah investasi ukhrawi. Mudah-mudahan kita nanti akan masuk surga minum air Bengawan Rajab.